Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini menurut saya agak lucu ya, ketika Bahar diproses cepat kilat oleh Polda Jabar dan sekarang ini sudah menjadi tersangka. Tetapi apa yang terjadi? Para pendukungnya kemungkinan tidak terima ya. Bahkan nama Denny Siregar sekarang ini trending di Twitter. Ini yang lucu. Saya masih ingat betul ketika Ustadz Mahir ditangkap karena dugaan ujaran kebencian. Tetapi lagi-lagi netizen pada waktu itu juga menyamakan dengan kasus Denny Siregar yang juga belum diproses. Nah, ini malah nama Denny Siregar trending di Twitter. Dan tuntutannya pun yaitu sama dengan tahun lalu saat Ustadz Mahir ditangkap, yaitu untuk mengusut dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Siregar. Menurut saya beda ya, ujaran kebencian yang dilakukan Bahar, Ustadz Mahir dan juga Denny Siregar. Menurut saya Denny Siregar itu memberi pengetahuan kepada orang awam, cenderung mendidik lah, bukan ujaran kebencian. Dan juga Ade Armando malah membuka pemikiran kita dan juga menjelaskan lebih detail cara pandang dan sudut pandang dari Ade Armando. Jadi bukan sekedar ujaran kebencian, tetapi malah kita diberikan pendidikan dan pengetahuan pada saat Denny Siregar dan juga Ade Armando di dalam channel Cokro TV. Menurut saya malah diberi pengetahuan. Dan kita lihat trendingnya di Twitter, ya pelapor kecewa penanganan kasus Denny Siregar di Polda Jabar tidak jelas. Selama keadilan kalian permainkan, yakin akan bisa terus rakyat menyuarakan ketidakadilan ini. Dan lambat lain seperti gunung es akan membesar. Yang mungkin bukan Haikal Hasan aja, itu Denny Siregar juga pada datang waktu dipanggil Polres Tasik. Sebenarnya juga banyak sih yang tidak diproses oleh kepolisian ya, contoh seperti Haikal Hasan. Haikal Hasan juga pernah dilaporkan tetapi juga tidak diproses. Dan masih banyak lagi. Ya memang kalau bukti-bukti atau saksi-saksi belum lengkap atau ada kesulitan mencari informasi kebenaran tersebut dan lain sebagainya, ya kemungkinan ya tidak diproses. Tetapi kalau Bahar Smith, polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti dan juga saksi, bahkan saksinya lebih dari 50 orang. Tetapi kok kayaknya tidak terima ya. Bahkan nama Denny Siregar juga viral di Twitter karena netizen-netizen membandingkan kasus Bahar dan juga Denny Siregar yang belum diproses. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bahar tersangka, pendukung gak terima, tangkap juga Denny Siregar. Tim penyidik Polda Jawa Barat resmi menetapkan pendakwah Bahar Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong. Bahar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan TR, pelaku penyebar video ceramah di YouTube. Penetapan Bahar dan TR sebagai tersangka ditetapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rahman dalam konferensi pers pada Senin 3 Januari 2022 malam. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Bahar dan TR juga langsung ditahan oleh Polda Jabar. Hal itu dikarenakan Bahar dan TR dikhawatirkan mengulangi tindak pidana, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan keduanya terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ditetapkannya Bahar sebagai tersangka hingga langsung ditahan mendapat respon dari netizen di media sosial, khususnya Twitter. Banyak netizen yang mempertanyakan sikap Polda Jabar yang dinilai diskriminatif dalam menangani kasus ujaran kebencian terhadap Bahar. Tidak sedikit netizen yang membandingkan kasus Bahar dengan pegiat media sosial Denny Siregar. Pasalnya, Denny Siregar pernah dilaporkan pada 2 Juli 2020 dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap para santri di Tasikmalaya. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari Polda Jabar dalam penanganannya. Polda Jabar nampaknya sedang galau. Kasus Bahar Smith cepat diproses, sedangkan kasus Denny Siregar belum juga diproses. Tentunya bagi oknum polisi yang memiliki hati nurani dan rasa adil di hatinya, tulis akun Top Level View. Udah pindah ke kriminalisasi ulama, dan kenapa polisi tidak menangkap Denny Siregar segarcep ulama tadi, tulis akun Stakov. Ketiga ulama kritis rezim secepat kilat jadi tersangka. Kemana kasus Denny Siregar, Humas Polda Jabar, tulis akun Mujahid Medsos 1. Lain sisi Denny Siregar, meski sudah dilaporkan ke Polda Jabar, sebab penghinaannya terhadap santri Tasikmalaya bebas tak pernah sekalipun dipanggil, meski sebatas ngopi.
Inikah yang namanya keadilan? Tulis akun US. Polda Jabar juga harus objektif menangani kasus Denny Siregar. Jangan hanya bisa berdalih objektif dalam penanganan hukum. Kami rakyat butuh bukti, tulis akun Obay Kusut. Perlu diketahui, aparat kepolisian tengah mendalami kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Bahar Smith. Namun, di tengah penanganan kasus tersebut, di media sosial sejumlah netizen kembali mempertanyakan penanganan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Denny Siregar kepada santri. Berdasarkan penelusuran republika.co.id, kasus yang menimpa Bahar Smith dan Denny Siregar sama-sama dugaan ujaran kebencian. Namun, sasaran ujaran kebencian yang dilakukan kedua orang itu berbeda. Nama pertama diduga pelakunya kepada Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Meski polisi membantah keterlibatan Kasat dalam kasus ini, sementara Denny Siregar diduga melakukan kepada para santri di Tasikmalaya. Ceramah yang diduga berisikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bahar Smith berlangsung di sebuah tempat di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung pada 11 Desember lalu. Tak sampai 1 bulan, Polda Jabar langsung melayangkan surat pemanggilan. Sementara untuk kasus serupa yang menimpa Denny Siregar, hingga saat ini belum juga ada kejelasan. Kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Denny Siregar dilaporkan langsung oleh pimpinan pesantren Taufik Quran Darus Ilmi Tasikmalaya, Ustadz Ahmad Ruslan Abdugani di Polresta Tasikmalaya pada 2 Juli 2020 yang lalu. Namun, kasus itu disebut tak jelas penanganannya hingga saat ini. Pertama, sebagai pelapor, saya kecewa dengan kasus Denny Siregar yang tidak diproses. Bahkan tidak ada kabar dari Polda, kata dia saat dihubungi Republika pada Ahad 2 Desember yang lalu. Ia mengaku terakhir kali mendapat kabar dari kepolisian. Kasus itu telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Namun menurut dia, hingga saat ini tak ada laporan terkait perkembangan kasus tersebut. Terakhir dapat dari Polda Jabar. Biasanya kan ada surat perkembangan penyelidikan, kata dia. Sejak awal, Ustadz Ruslan memang sudah dapat menduga kasus yang dilaporkannya akan berhenti. Kecuali lanjut dia, pihaknya terus melakukan pergerakan. Namun pergerakan yang dilakukan nyatanya tak semasif sebelumnya. Alhasil, kasus itu tak jelas perkembangannya. Saya sebenarnya maju saja kalau yang lain juga bergerak. Tapi mungkin yang lain juga dapat tekanan, karena sampai saat ini tak ada pergerakan lagi, ujar Ustadz Ruslan. Ihwal perbedaan penanganan antara kasus Denny Siregar dan Bahar bin Smith, Ustadz Ruslan menilai itu menunjukkan aparat penegak hukum memiliki standar ganda. Menurut dia, dua kasus itu sama-sama ujaran kebencian, namun penanganannya yang dilakukan jauh berbeda. Giliran itu kasus Bahar Smith langsung didatangi oknum TNI, sementara kasus yang dilaporkan oleh pesantren terkait Denny Siregar tak ada kabar. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam proses hukum, ujar dia. Diketahui pada tahun lalu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Alwi Setiono memberikan tanggapan perihal laporan terhadap pegiat media sosial yang telah dilaporkan. Salah satunya Denny Siregar yang menilai mandek tanpa kejelasan. Menurut Alwi, setiap kasus memiliki perbedaan. Karena itu pula, tidak semua kasus dapat langsung diproses dengan cepat. Perlu saya sampaikan, case per case tidak sama. Jangan dilihat dari covernya aja. Mungkin pasal boleh sama, tapi dalam penanganan kasus, kita semua dari proses penyelidikan dan penyidikan itu berproses, kata Awi di Mabes Polri pada Jumat 4 Desember 2020 yang lalu. Awi mengaku telah menanyakan perkembangan kasus Denny Siregar kepada jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Namun, mereka menemui kendala untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Misalnya terkait dengan saksi, dengan capture yang ada dengan saksi di dalam itu ternyata sampai sekarang belum terpenuhi. Orang-orang yang ada di dalam gambar itu sampai sekarang masih dicari, ungkapnya. Awi memastikan pihaknya akan profesional dalam menangani setiap kasus yang ada. Namun menurutnya, semua pihak harus memahami ada kendala tertentu yang dihadapi petugas di lapangan dalam penanganan suatu kasus. Kayak seperti masalah begini kan, ini permasalahan dalam hal artian apa semua ditangani ya. Kita akan profesional dan proporsional, kita tunggu saja, bebernya. Penanganan kasus Ustadz Maher belakangan banyak dibandingkan dengan kasus serupa lainnya. Salah satunya dari Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar.
Aziz Yanuar meminta kepolisian turut mengusut tuntas kasus beberapa influencer seperti Denny Siregar, Abu Janda hingga Ade Armando yang dinilai lambat jika dibandingkan dengan kasus Ustadz Mahir. Semoga kepolisian segera menangkap Ade Armando yang jelas sudah tersangka, Denny Siregar, Abu Janda dan lain-lainnya yang banyak sudah dilaporkan oleh umat Islam atas dugaan ujaran kebencian. Ujar Aziz di Jakarta pada Jumat 4 Desember 2020 yang lalu. Aziz berharap agar kepolisian bisa berlaku adil kepada sesama warga negara di hadapan hukum. Sebagai informasi, Denny menggugah foto santri cilik dari sebuah pondok pesantren yang membawa bendera tauhid warna hitam dan putih. Dalam postingan itu, Denny menuliskan kalimat "adik-adikku calon teroris yang abang sayang". Ia kemudian dilaporkan oleh seseorang bernama Ustadz Ruslan dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).